Perkenalkan, nama saya Diatin Saputri dengan NIM 2120801023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Ekologi Tumbuhan saya yang berjudul Siklus Air dengan dosen pengampu yakni Ibu Novitasari. Baiklah, pertama yakni pengertian siklus air atau hidrologi adalah siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi dan evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus air dapat berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya yakni proses terjadinya siklus air terjadi dalam 6 tahap, yakni yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga adveksi, yang keempat presipitasi, yang kelima runoff, dan yang keenam infiltrasi. Yang pertama yakni evaporasi. Evaporasi adalah proses air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk yang berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Yang kedua yakni proses kondensasi, yakni proses uap air naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, berubah menjadi partikel kecil. Yang ketiga yakni proses adveksi. Proses adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Yang keempat yakni presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Yang kelima yakni runoff atau limpasan, yaitu suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Yang selanjutnya yakni infiltrasi. Infiltrasi yaitu proses sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Selanjutnya yaitu macam-macam siklus air terbagi menjadi 3, yakni siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu air laut yang menguap melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan dan selanjutnya akan menjadi hujan yang langsung jatuh ke laut. Yang kedua yakni siklus sedang. Adalah air laut yang menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagian hujan di daratan dan selanjutnya meresap ke dalam tanah, kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran. Dan yang terakhir yaitu siklus panjang, ialah proses air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadi hujan salju atau es di pegunungan yang tinggi. Demikian presentasi siklus air dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.